Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya akan membahas mengenai proses belajar. Eh, Proses belajar yang ingin saya bahas yaitu membantu dengan detail. Eh, Target akhir dari proses belajar di rumah maupun di sekolah adalah dia menggunakan kemampuan keterampilan tersebut di kehidupan nyatanya dengan mengandalkan dirinya sendiri karena tidak akan ada orang lain yang akan membantunya. Kalau kita tidak melakukan perubahan dalam membantu anak ini terlalu detail, maka akan terjadi beberapa hal. Anak tidak akan belajar konsekuensi. Dia tidak tahu apa itu salah, apa rasanya berbuat salah, apa yang terjadi kalau dia melakukan kesalahan. Nah, ini kan kesempatan yang muncul di setiap fase kehidupan kita gitu. Ada saja kita bikin salah. Jadi salah itu nggak apa-apa selama kamu mau coba lagi gitu. Dan ketika salah, kamu belajar. Tadi saya salahnya di mana? Dan kenapa saya berbuat salah? Apa yang saya bisa lakukan supaya kesalahan itu tidak terjadi? Jadi jangan mencegah anak ini berbuat salah gitu. Hal ini juga akan membuat anak menjadi ragu sama pendapatnya dia sendiri, jadi tidak percaya diri. Misalnya ada satu kertas kerja yang harus dia isi. Kalau kita tidak membuat anak ini membuat anak ini memiliki kesempatan berbuat salah, dia kalau sudah terbiasa dia akan lihat dan minta afirmasi. Ini betul apa tidak? Ini betul apa? Jadi dia nggak percaya diri sama sekali gitu. Dia akan ketergantungan dengan orang lain dan dia jadi tidak punya kemampuan problem solving gitu. Jadi banyak impact dominonya gitu ya kalau kita membantu terlalu detail. Padahal target akhir kita adalah dia mampu melakukannya secara mandiri dengan mengandalkan dirinya sendiri gitu. Jadi kita harus pelan-pelan nih, duduknya lebih jauh, kemudian mengkoreksi di akhir. Jangan mengkoreksi setiap kali dia melakukan. Dikoreksi di akhir. Jadi anak ini ngerti, ya udah kerjakan saja dulu, nanti dikoreksi. Mau benar atau salahnya nanti kita bisa cek bareng-bareng. Gitu. Kemudian ketika dia nggak bisa ngerjain sama sekali atau dia lihat tidak sesuai dengan target gitu ya. Saya punya kasus di mana anak ini diminta untuk berbelanja, kemudian di list belanjaannya tidak ada barang tersebut, yang dia lakukan adalah bengong di depan raknya. Dia nggak punya problem solving karena biasanya sudah ada yang membantu, oh ini ambil saja ini gitu. Itu juga akan berlaku ketika dia mau mengerjakan soal, dia tidak bisa, akhirnya dia diem saja. Padahal problem solvingnya dia bisa tanya temennya, bisa tanya gurunya, bisa lihat buku cetaknya dia gitu ya. Jadi jangan terlalu membantu secara detail. Punya target program yang sesuai dengan kemampuan anak dan punya target bantuan yang harus dikasih. Jadi bukan secara kemampuan belajarnya saja, tapi kemampuan mentalitinya juga harus kita tangani bersama-sama. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.